Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan proses kelas diagram di web kami, yang dimana di sini kita terdapat dua proses utama, yaitu proses barang masuk dan barang keluar. Ya, untuk pertama ini proses barang masuk dan ini proses barang keluar. Oke, kedua proses ini dimulai dari pengguna yang melakukan login ke sistem. Kemudian, sistem akan melakukan validasi data ke database. Setelah berhasil, ya, pengguna dapat mengakses menu sesuai kebutuhan, seperti ya barang masuk atau barang keluar. Setiap data yang diinput akan disimpan ke database dan secara otomatis sistem akan memperbarui stok barang agar selalu sesuai dengan kondisi aktual. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, itu proses barang masuk. Oke, proses barang masuk itu diawali dengan petugas atau guru atau admin ya di sini. Petugas, guru atau admin. Ini adalah salah satu petugas atau admin yang diwajibkan untuk melakukan informasi inventaris di sekolah dasar Lama Holot ya, yang akan kita jalankan nanti. Yang pertama-tama ya login ke sistem. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi user. Kenapa butuh validasi? Ya supaya kita bisa tahu untuk memastikan aja ya bahwa apakah akun tersebut benar-benar terdaftar atau enggaknya di sistem nanti. Habis itu langsung ke valid. Di sini ada valid user atau database. Habis itu jika user berhasil, maka sistem akan memberikan valid atau status yang saya jelaskan tadi, yaitu kalau benar-benar hasil login akan muncul status valid dan pengguna, petugas atau guru bisa masuk ke dalam menu utama. Yang kedua, setelah berhasil login, petugas memilih menu barang masuk. Nah, setelah login berhasil, nah kita lihat tadi di sini ada login, habis itu validasi user, habis itu valid. Ya pastinya udah berhasil. Kalau udah valid di sini ya berarti login udah berhasil. Pilih menu barang masuk. Di sini petugasnya memilih menu barang masuk. Ya, memilih barang masuk petugas ya. Kemudian proses selanjutnya petugas menginput data barang masuk ke sistem. Menginput data barang masuk ke dalam sistem di sini, yang dimana petugasnya itu mencatat semua apa saja yang perlu dicatat di hari itu atau di bulan itu. Ya. Habis itu yang ketujuh, simpan data barang masuk. Setelah menginput data secara otomatis juga ya, secara otomatis dia menyimpan data barang masuk tersebut tadi ya. Habis tersimpan ya, database menyimpan data barang masuk ya. Di sini kita bisa lihat database-nya itu bisa menyimpan semua data yang udah diinput tadi ke dalam database. Selanjutnya sistem akan upgrade stok barang ya, yang dimana yaitu menambah jumlah stok sesuai barang yang masuk. Dan di sini perlu update juga nih, apa saja yang perlu diupdate di minggu ini. Contohnya ya mungkin ada barang yang rusak atau barang yang masih layak dipakai, ya ini perlu diupdate. Nah, habis itu setelah update stok barang, baru stok terupgrade. Nah, di sini baru kita lihat lagi bahwa semua yang perlu diupdate sama input datanya udah berhasil disimpan kan tadi ya. Semua upgrade stok barangnya udah diupdate, baru ke stok upgrade. Setelah diupgrade, semua data atau stok barang sudah terupgrade semua. Jadi setelah proses selesai ya, sistem akan memberikan notifikasi bahwa data berhasil disimpan ke dalam database atau berhasil disimpan ya. Nah,
Jadi sistem proses ini adalah setiap barang yang masuk akan dicatat ya, disimpan di dalam database dan otomatis menambah stok barang. Itu untuk proses barang masuk. Nah, yang kedua kita masuk ke proses barang keluar. Oke, kita lihat di sini ya. Pertama lagi tadi di sini kita bisa lihat lagi petugas login ya, petugas sistem inventaris ini login ya, login di sini, habis itu login, validasi user, valid, login berhasil ya, sama kayak tadi ya. Habis itu ya di sini dia pilih menu barang keluar, input data barang keluar ya. Di sini juga di tertera bawah cek stok barang, sistem kemudian menyimpan ya. Cek stok barang, sistem akan melanjutkan proses ya. Di sini kan dijuruskan cek stok barang, dia cek semua apakah data barangnya yang mau dikeluar itu udah benar-benar ada apa enggak. Contohnya menghitung ya, mengurangi stok barang sesuai jumlah yang dikeluarkan ya, tergantung dari pihaknya, dari pihak inventarisnya apa saja yang mau dikeluarkan, apa saja yang mau perlu dibuang gitu ya. Oke, sistem kemudian menyimpan perubahan data ke database. Oke, setelah mengurangi tadi, ini kan udah pengurangan ya, stok tersedia, kurangin, sistem kembali menyimpan database-nya menyimpan semua data ke dalam database. Jadi setelah barangnya udah dikeluar atau barangnya udah dirusak, udah dikeluarkan semua, berarti pasti hasilnya mungkin udah kurang atau dimana, pasti simpan data itu, barangnya itu simpan database-nya itu, simpan data barang lagi gitu ya. Yang 11 data tersimpan. Di sini setelah diupdate tadi ya, diupdate di sini memberikan notifikasi bahwa berhasil, sama juga notifikasi berhasil dan data tersimpan. Notifikasi berhasil sama juga sih kayak tadi, kalau udah stop terupdate notifikasi berhasil. Jadi pada intinya ya, untuk barang keluar ini, barang keluar akan dicek dulu stoknya ya kan, lalu dikurangi dan disimpan kembali ke database agar data selalu akurat dan selalu aman, tidak berantakan gitu ya. Itu untuk penjelasan untuk kelas diagramnya ini, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.